Saya Dedi Dahlan dari Mitologi Inspira, perusahaan penyedia training dan coaching leadership, communications, dan soft skills di BNI Group. Gimana cara mengundang visitor ke weekly meeting? Sebelumnya kita udah bahas awal yang tepat, tahap persiapan untuk mengundang visitor. Mulai dari niat yang tepat, nyari nama calon visitor, sampai nyusun siapa yang cocok untuk kita ajak minggu ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling sering bikin mikir. Cara ngomongnya gimana ya? Tenang, kalau suka bingung karena gak tahu cara ngomongnya atau terlalu sering ditolak, di video ini kita bakal bahas gimana cara menghubungi, membuka pembicaraan, dan mengundang visitor tanpa tekanan dan dapat hasil terbaik. Pertanyaan pertama, pakai apa kita ngubunginnya? WA, call, atau voice note? Jawabannya tergantung seberapa dekat Anda sama orang yang mau diundang itu. Kalau cukup akrab, telepon langsung, atau voice note oke lah. Kalau lebih profesional, bisa mulai dengan WhatsApp text. Kalau udah lama nggak kontak-kontakan, jangan langsung kasih flyer. Itu sama aja kayak ngasih brosur ke mantan pacar. Preferensi saya pribadi adalah WhatsApp, menyapa untuk menunggu reaksinya, lalu diskusi beberapa saat untuk setup moodnya. Baru bila memungkinkan, saya akan call. Nggak usah buru-buru, karena selalu masih ada besok. Kapan waktu terbaik? Sekitar saya pribadi sore sekitar jam 4-7 atau pagi sebelum jam 11. Karena jam itu otak masih waras dan belum kebakar invoice sama kerjaan. Kalau Anda cukup dekat sama dia di luar jam ini mah silahkan aja. Oke, sekarang ke bagian paling penting, memulai percakapannya. Jangan langsung ngomong, kamu mau nggak datang ke BNI? Wah, itu kecepatan, terlalu belak-belakan, dan biasanya bikin orang menghindar sambil pura-pura hilang sinyal. Seperti yang kita udah bahas di video part 1, kita harus mulai dengan niat otentik untuk positif, untuk tahu tentang dia, ngebantu dia. Jadi, mulai dari tanyakan kabar dalam perkembangan bisnisnya. Contoh misalnya, Anda telepon dan Anda tanya, gue lihat di IG lo kemarin launching produk baru ya? Produk apa tuh? Ceritain dong. Oh, gimana respon pasarnya? Biasa bisnis kamu dapat klien dari mana? Kapan terakhir kali kamu dapat klien dari referral yang bukan dari iklan? Klien, referral, atau orang kayak gimana yang kamu cari? Maksudnya, kalau gue mau ngenalin kamu sama seorang kenalan gue, siapa yang ideal? Dengerin baik-baik, biarin mereka cerita, biarin mereka bicara, dan biarin mereka curhat. Tujuan di tahap ini bukan langsung ngundang, tapi Anda harus bangun koneksi dan cari tahu kebutuhan mereka dengan otentik dulu. Ingat ya, kalau Anda belum connect secara emosional sama mereka, jangan buru-buru ngomongin BNI sebagai community atau organization dulu. Karena goal Anda bukan bikin mereka hadir, tapi bikin mereka merasa mau hadir. Karena itu penting buat diri mereka sendiri. Keinginan itu harus datang dari mereka. Atau paling nggak, kita usahakan datang dari mereka. Setelah obrolan mengalir dan Anda ngerasa klik, baru pelan-pelan kita arahkan ke visitnya mereka. Kalau saya kenalin kamu sama teman saya dari bisnis Anu, nyambung nggak? Berguna nggak buat kamu? Nanti saya kenalin ya. Nah, setelah dia mulai antusias, baru Anda bisa lanjutin. Kayaknya kamu bakal cocok banget kenalan sama organisasi saya deh. Sekalian saya kenalin sama teman-teman semua pebisnis lain. Isinya semuanya business owners dan decision makers. Orang-orang yang senang banget saling bantu dan cari referral untuk satu sama lain. Di sini, stop ngomong dulu, tunggu reaksi keingintahuan dan ketertarikan mereka sebelum Anda melanjutkan ke tahap berikutnya. Gini aja deh, kita tuh ada ketemuan setiap minggu, dan pas banget Kamis ini kita ada weekly meeting lagi. Kalimat pamungkasnya sebetulnya simple. Kalau kamu mau, minggu ini aku ajak kamu ikut weekly meetingku. Tapi ini undangan tertutup, cuma bisa dibawa member. Jadi harus saya invite. Saya daftarin ya. Ini bakal bikin mereka merasa diundang secara spesial, bukan kayak diiklanin acara seminar. Nah, itu tadi cara membangun percakapan yang hangat dan otentik sampai akhirnya bisa mengarah ke ajakan yang tepat. Bukan agresi, bukan ngejar untuk visit, tapi true connection. Koneksi yang benar. Kita perlu membuat ajakan ini ajakan yang berguna buat dia. Jadi sekali lagi, jangan mulai dari ngajak, mulai dari ngobrol. Mendengarkan lebih banyak daripada bicara, beri solusi bukan promosi. Bikin mereka ngerasa bahwa ini buat mereka, bukan buat Anda. You hold the ball. They want to join you in this journey. Ini belum semua, di part 3 nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi. Misalnya, cara menyampaikan ajakan dengan elegan, konfirmasi kehadiran dengan sopan, dan follow up pasca meeting, biar next step-nya visitor bisa jadi member.